Rocky Gerung bercerita di ILC Karni Ilyas kemarin. Katanya ada seorang menteri yang bertanggung jawab soal IKN, lalu menteri ini diminta progress report oleh Presiden Jokowi perihal IKN itu. Makanya diadakan rapat khusus untuk membuat progress report dan dikirimkan kepada Presiden Jokowi. Setelah itu, menteri ini bertanya pada mereka yang sudah membuat dan mengirimkan progress report itu. Di antara kalian ini, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua mereka itu, kata Rocky Gerung secara dramatis. Artinya, tak ada satupun yang percaya IKN itu bakal jalan. Siapakah menteri yang diceritakan oleh Rocky Gerung itu? Itu pula yang ditanyakan Ade Armando yang juga hadir di ELC saat itu. Tapi Rocky Gerung tak menyebutkan siapa orang itu, bahkan inisialnya pun tak disebutkannya. Saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Dia bilang begini, Rok, ini Jokowi minta progress report. Rapat di situ, dia bilang kita sudah selesaikan rapat ini, officially sudah terkirim laporan progress report itu. Itu dia bilang, sudah tanya sama peserta rapat. Di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Satu waktu akan ada menteri yang terangkan itu. Saya nggak mau buka di sini ceritanya. Okay. Disebut aja Rok namanya Rok. Apa? Disebut aja namanya. Ya inisialnya aja gue nggak mau sebut. Tentu saja menteri itu bukanlah Prabowo, karena rasanya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di era Jokowi dulu tak pernah ditunjuk sebagai penanggung jawab IKN. Kalau ditunjuk sebagai salah seorang penanggung jawab food estate, Prabowo pernah. Dan posisi ini dulu yang dikritik banyak pihak, terutama dari PDIP saat masa kampanye dulu sebagai proyek gagal. Kalau ingin dicari menteri yang bertanggung jawab soal IKN, seperti yang diceritakan Rocky Gerung itu, mungkin bisa saja ketemu dan itu tak sulit karena orangnya mudah ditebak. Tapi buat apa pula cerita dari Rocky Gerung itu terlalu divalidasi sampai ke situ. Intinya, sekuat-kuatnya Jokowi di eranya, bahkan Bahlil mantap menganggapnya sebagai Raja Jawa, tetap saja ada yang membangkang meski di depan terlihat patuh dan loyal. Saat ini belum ada yang menganggap Prabowo sebagai Raja Jawa seperti halnya Jokowi dulu. Malah Prabowo dianggap meski sudah 100 hari menjabat, masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Melihat Pak Prabowo dari sisi yang lain. Yang mungkin selama ini mereka mengkritik selama kampanye dan sebagainya. Tapi coba lihat, bayangkan kalau bukan Pak Prabowo dalam situasi rumit seperti ini. Mengkait-kaitkan ya, Pak Prabowo seolah-olah tidak akan mampu, akan dikendalikan oleh orang lain dan sebagainya. Itu saya kira itu pandangan-pandangan yang harus direvisi, Bang. Supaya lebih pas kita melihat keadaan kita ke depan ini. Artinya, Prabowo dianggap tak sekuat Jokowi di eranya. Jokowi yang begitu kuat dan dianggap sebagai Raja Jawa, masih saja ada yang berani membangkang di belakang dengan pura-pura mengerjakan perintahnya tapi sebetulnya tak percaya dengan apa yang diperintahkan itu, seperti yang diceritakan oleh Rocky Gerung di ILC itu. Apalagi Prabowo yang sudah terlanjur dianggap sebagai bonekanya Jokowi. Jadi wajar saja kalau ada menteri yang tak seirama dengan Prabowo, seperti dikatakan Sufmi Dasko Ahmad. Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bukan mustahil, masih ada yang menganggap presidennya masih Jokowi bukan Prabowo. Minimal memiliki tempat lain buat melapor, loyalitas ganda, matahari kembar, atau apapun istilahnya. Apalagi Jokowi tidak benar-benar berhenti dalam dunia politik setelah tak menjabat lagi. Aktivitasnya persis seperti saat menjadi presiden dulu.
mendatangi dan didatangi seperti tak putus-putusnya. Settingan atau alamiah selalu menjadi perdebatan publik. Mungkin sudah ada pula posko khusus wartawan di depan rumahnya yang siap menanyakan apa saja yang terjadi di Republik ini. Bahkan Sintayong dipecat pun dikomentari oleh Jokowi. Roma Hurmuzi, politisi P3, mengajak Jokowi mengurus pendidikan ditolaknya mentah-mentah. Ia akan tetap di dunia politik, kata Romi, seperti dikatakan Jokowi kepadanya. Satu hal yang saya melihat bahwa beliau menegaskan akan tetap konsisten di jalur politik dan itu dibuktikan. Ya, dibuktikan. Saya mengatakan karena tanya ke saya kesibukan Mas Romi apa, saya balik ke bisnis Pak sama ngurusin pendidikan gitu. Bapak ngurusin pendidikan lah, gabung lah Pak di pendidikan itu, serahkan aja ke ahli-ahlinya lah, kalau sampai menekuni itu ya sudahlah di situ. Saya tetap akan di politik saja gitu. Jadi kata Pak Jokowi. ya tetap akan di politik. Jadi usaha Prabowo menyolidkan kabinetnya jauh lebih berat ketimbang Jokowi dulu. Bahkan Jokowi jadi faktor tersendiri pula di samping faktor lainnya. Sungguh tak terbayangkan Menteri Prabowo yang mengangguk di depannya saja, tapi di belakangnya menggeleng-geleng seperti yang diceritakan Rocky Gerung di ILC itu. Sungguh menyedihkan. Memang akan selalu ada orang yang tak loyal, di depan bilang siap sambil hormat, di belakang bilang tak siap sambil ngakak atau mencibir dengan berbagai alasan. Ada saja yang bocet dari sekian banyak yang tulen. Mau pakai metode pengarahan, pelatihan, peringatan, atau apapun juga, tetap saja ada yang selalu melenceng. Bahkan di detik-detik awal pembentukan kabinet merah putih dulu, ada menteri yang langsung minta uang triliunan rupiah untuk kementeriannya yang kerjanya entah apa saja. Ada yang langsung pula pakai kop surat kementerian untuk acara keluarganya dan lain-lain. Hingga 100 hari pertama kabinet ini berjalan. Akan selalu ada yang tak seirama, baik yang terungkap saat ini maupun yang terungkap nanti. Yang penting bagi publik adalah apapun yang terjadi di internal kabinet, gaya presiden yang berbeda-beda setiap masanya, pemerintahan ini responsif dan melahirkan keputusan-keputusan yang benar-benar untuk kemajuan negara bangsa ini. Style presiden berbeda-beda, kita style Pemret juga berbeda-beda ya. Cuman yang paling penting menurut saya yang kaitannya dengan publik itu adalah seberapa cepat kepemimpinan itu merespon situasi yang merugikan rakyat. Nah, Bahwa stylenya, cara penanganannya berbeda, ya manusia itu berbeda-beda ya. Kita kakak sama adik aja bisa berbeda ya. Tapi yang paling penting adalah kalau ada masalah yang merugikan kepentingan publik, itu seberapa cepat responsnya. Soalnya percuma juga kalau keseringan ketemu dipanggil, tapi nggak ada konkret eksekusinya, gitu ya. Iya. Nah itu kalau menurut saya tuh ya kalau sering manggil sering manggil relawan ini itu atau sering rapat segala macam, tapi nggak ada keputusan. Benalu makin cepat dicabut, makin baik bagi semuanya.